Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, masih seputar program Guru Penggerak ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, mengikuti seleksi calon pengajar praktek ya, kala itu adalah di angkatan 4. Bapak dan Ibu saat ini mungkin sedang mempersiapkan diri ya, untuk melakukan ya, seleksi wawancara untuk calon pengajar praktek di angkatan 8. Bahwasanya di angkatan 8 ini Bapak dan Ibu telah dilakukan ya atau sedang berlangsung pelaksanaan wawancara. Bapak dan Ibu perlu memperhatikan ya hal-hal penting terkait dengan tata cara wawancara. Di sini saya akan coba jelaskan ya tata cara wawancara dari pengumuman seleksi tahap 1 ya yang sudah dirilis oleh Kemendikbud ya pada laman Sekolah Penggerak. Di sini ada 5 hal yang harus kita perhatikan Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah peserta akan mengikuti seleksi wawancara sesuai jadwal wawancara yang diberikan. Jadi Bapak dan Ibu, jadwal wawancara nanti Bapak dan Ibu pantau di SIM PKB ya. Di SIM PKB kemudian silahkan masuk di menunya program sekolah penggerak ya atau program guru penggerak. Di sana nanti akan muncul jadwal wawancara Bapak dan Ibu. Kemudian, peserta meletakkan komputer atau perangkat elektronik yang mampu menangkap suara dan gambar calon pengajar praktek dengan baik. Bapak dan Ibu nanti silahkan, karena nanti wawancaranya adalah daring ya, maka Bapak dan Ibu persiapkan perangkatnya, apakah itu komputer atau laptop ya, yang nanti bisa menangkap gambar ya, atau video Bapak dan Ibu semuanya. Tentunya adalah perangkat yang memiliki kamera. Dan silahkan dicek suaranya ya, suara yang masuk Bapak dan Ibu nanti silahkan hari sebelumnya bisa mensimulasikan ya, biasanya menggunakan Google Meet ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak dan Ibu pilih ruangan yang baik ya, pilih ruangan yang pencahayaannya baik, kemudian tidak terganggu oleh suara-suara dari luar ya. Artinya ruangan itu adalah ruangan yang cukup tenang ya, kemudian ada pencahayaan yang baik, kemudian sumber listrik dan sumber akses internetnya bisa mampu ya Bapak dan Ibu ya, mampu mensuplai dengan baik. Kemudian wawancara akan berlangsung kurang lebih 60 menit ya, di mana kandidat akan diwawancarai oleh 2 tim asesor pada saat yang bersamaan. Bapak dan Ibu nanti akan ditanya ya oleh 2 tim asesor ya, 2 orang ya, 2 orang yang akan menanyakan Bapak dan Ibu semuanya ketika proses wawancara. Selama wawancara, CGP diharapkan untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dimiliki. Bapak dan Ibu silahkan jawablah setiap pertanyaan dari tim asesor ya, dari pengalaman ya, karena dengan pengalaman ini maka kita akan dengan mudah menjawab ya, karena nanti biasanya pertanyaan itu akan berkelanjutan. Setelah kita menjawab sesuai dengan pengalaman, maka asesor akan menanyakan kembali ya pertanyaan berikutnya, dan itu biasanya adalah pertanyaan yang masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Di sini ada beberapa contoh jawaban yang diharapkan saat wawancara Bapak dan Ibu ya. Di sini contohnya adalah, saya mengalami beberapa hambatan saat menjalankan program pola hidup sehat untuk anak murid. Pihak sekolah, orang tua murid, pihak kantin tidak mendukung implementasi program ini karena beberapa kendala masing-masing pihak. Selama 2 tahun, saya melakukan berbagai cara untuk merangkul masing-masing pihak. Misalnya dengan memberikan pemahaman mengapa program ini perlu diterapkan, bagaimana cara menerapkannya, apa yang bisa didukung dari masing-masing pihak untuk keberhasilan program ini. Bagaimana mengatasi kekhawatiran yang ditakutkan masing-masing pihak dan sebagainya. Hasilnya di akhir tahun kedua dan memasuki tahun ketiga ini ya, masing-masing pihak menunjukkan dukungan terhadap program saya. Jadi ini adalah contoh jawaban ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan diceritakan kronologisnya, kemudian dijelaskan dengan detail ya jawaban yang Bapak dan Ibu sampaikan, sehingga jawaban Bapak dan Ibu mampu dipahami dengan baik oleh
asesor ya. Sehingga hindari untuk menjawab pertanyaan dengan singkat dan singkat saja ya. Artinya Bapak dan Ibu harus jelaskan dengan detail ya, sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Jadi menghindari jawaban yang singkat ya atau pendek. Jadi ini adalah hal penting Bapak dan Ibu ya, strategi yang harus Bapak Ibu kuasai, di mana nanti Bapak dan Ibu ketika menjawab pertanyaan dari asesor itu tidak asal menjawab, tapi benar-benar berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Bapak dan Ibu tidak usah segan-segan ya untuk menceritakan semuanya apa yang Bapak Ibu ketahui dari pertanyaan yang dilontarkan atau disampaikan oleh asesor. Itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian di sini ada kompetensi yang akan dicapai dalam wawancara, yaitu adalah visi ya atau tujuan. Kemudian adalah inisiatif untuk mengambil tindakan. Tentunya ini adalah poin penilaian yang akan diambil oleh asesor ya. Kemudian membangun hubungan yang baik ya atau positif. Kemudian pembelajaran berkelanjutan. Kemudian pembinaan dan pementoran. Kemudian orientasi pada peserta didik ya, kematangan beretika. Itu Bapak dan Ibu ya, poin-poin penting ya yang harus Bapak Ibu kuasai ya sebelum menjawab pertanyaan dari tim asesor yang terdiri dari 2 orang ya. Bapak dan Ibu harus bisa menjawab pertanyaan dengan baik berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan hindari untuk menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat. Itu Bapak dan Ibu, informasi dari saya, pengalaman dari saya. Semoga menjadi inspirasi ya atau menjadi bahan Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan diri dengan baik. Semoga sukses Bapak dan Ibu. Terima kasih. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Klik loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Silahkan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.